semuanya, balik lagi bersama kita di Obsesi, obrolan seru, santai dan berisi. berisinya tetap nunjukin Iya ke dia. dong. Bangga ya, Van? Iya. Nah, hari ini Kak Tasya kita ada episode yang begitu Kak Tasya, spesial. Iya, Kak Tasya. Iya, spesialnya kenapa sih? Boleh kasih tahu Karena nggak, kalau Van? mungkin teman-teman di sini lihat ya, selain spesial, mungkin teman-teman udah tahu nih kita pakai baju kotak-kotak merah nih. Padahal kita nggak sama nih, nggak janjian. Ikut-ikutan. Padahal kita nggak janjian. Janjian. Oh iya. Gue tahu. Oh iya. Nah, selain spesial karena kita pakai baju samaan, karena hari ini adalah episode Natal. Nah, Guys, lihat. oh iya, kita udah pakai topi ornamen Natal, kita ya. teman-teman juga tahu. Ini adalah episode Natal. Nah, selain itu juga karena episode spesial kita juga undang bintang tamu yang spesial. Nah, benar banget. Kali ini, khusus di kali ini, kita kedatangan dua narasumber. Ya seperti biasa, dua. Iya sih, dua. Nah, Dia itu siapa, Van? dua bintang tamu ini. Yang pertama ini kalau teman-teman mungkin nggak pernah dengar atau mungkin teman-teman tahu, pemimpinnya Ghostbuster. Hah? Ghostbuster Mohon tahu maaf. nggak? Ghostbuster itu adalah Rada ngeri ya dengernya ya? Ghostbuster itu seperti penangkap. Penangkap? Kalau ditangkap berarti pengusir setan. Oh, Pasti kalian kepo. Van, Hah? kenapa pakai hitam sih jadi ngeri? iya enggak lah, ini biar Oh cocok enggak, aja. oh cocok Nah, ya. apa langsung kita panggil aja? Kita pengen tahu pengusir. Aduh, Kalian pasti penasaran kan? langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Siapa dia? Kak Moses dan Kak Nancy. Yeay! Welcome Kak Moses dan Kak Nancy. Halo Tasya, halo Ivan. Van, kayaknya rada canggung ya. Biasanya manggilnya beda soalnya ya. Iya. Biasanya Pak Moses gitu. Mungkin Iya. teman-teman di rumah mungkin. Biar enggak, biar kita lebih akrab aja. Iya. Karena kita udah lebih akrab. Kan katanya edisi spesial. Nah, this Oh is iya, spesial. bener. Betul, betul. Nah, aku udah penasaran banget nih tentang tadi aku sebut Ghostbuster. Nah, Nah, berarti Ghostbuster ini ada leadernya ini ada Kak Moses. yes, Bener ya? betul. Berarti Kak Moses yang selama ini ada di GB Rayon 1D. Dia Ghostbuster-nya Nah. GB Rayon 1D. Nah, jadi teman-teman Oke. kalau mungkin butuh pengusiran-pengusiran pengusiran apa semacam roro halus boleh kontak di bawah sini ntar kita kirim ya nomornya. Di rumah aku banyak tapi kayak tikus-tikus gitu. Oh, bisa bukan. nggak? Oh, bukan bisa Itu ya. bakmi hama. Oke. Sorry. Pemadam kebakaran itu. Nah, selain leader Ghostbuster-nya Rayon 1D nih, Van, Ya, teman-teman di rumah, jadi dua sejoli ini wes. merupakan Bapak dan Ibu Gembala di salah satu cabang GBI Rayon 1D, Vandi. Oh iya. Baru tahu ya? Tahu. Oh, tahu mukanya ya, kurang meyakinkan Tahu, gitu ya. pasti di GBI Raden Inten kan? Yes, betul. Nah. Emang tahu di mana? Tahu, di Jakarta Timur. Oke, baik. Ya udah, Van, Nah, langsung aja. oke. Kita tanya-tanya. Pertama kita tanya ke Kak Moses dulu nih. Iya. Kak Moses, Iya, Pan. aku pengen tahu nih Kak Moses itu pelayanan sebagai pemimpin yang kita bilang tadi Ghostbuster. Mungkin sebelumnya tuh latar belakangnya seperti apa ya ceritanya? Bisa Ya. melayani Tuhan gitu. Iya. Sebelumnya diluruskan dulu nih istilahnya Iya. supaya mungkin orang nggak bingung gitu kan. Kesannya kok saya lebih spesifik ke penangkap hantu Oh. gitu ya. Jadi memang selain Tuhan percayakan melalui Gembala Rayon kita Pak Kiki sebagai gembala di GBI Raden Inten tadi, Ya. Pak Andi dan Tasya, Ya. saya juga sebagai Ketua Departemen Pelayanan Jemaat di Nah. GBI Rayon 1D, yang memang salah satu cakupan pelayanannya kita melayani orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap melalui pelayanan pelepasan dan juga pengusiran roh jahat, roh setan dari rumah seseorang atau toko atau tempat-tempat tertentu. Oh. Begitu. Dan memang sebelum akhirnya kami melayani di Jakarta, kami menghabiskan banyak waktu 5 tahun ya di Indonesia Timur. Wow. Itu 2,5 tahun di Kupang dan 2,5 tahun lagi di Dili Timor Leste. Jadi memang perjalanannya cukup panjang untuk sampai ke Jakarta kembali. Oke. Timor Leste bukannya udah bukan Indonesia ya? Betul. Dili ya? Dili Iya. itu ya? Sudah pisah dari Indonesia dan Oh. negara
sendiri, Mata uangnya juga udah beda kan ya Pak? pakai US dollar. Wow, gila. Gitu. Berarti Pak Moses, Kak Moses dan Kak Nancy, ya kebiasaan ya pemirsa, mohon maaf. Kak Moses dan Kak Nancy berarti sebelum ke Indonesia Timur sempat di sini dulu gitu ya? Saya asli dari Malang dan sebelum saya menikah dengan istri saya Nancy, saya pelayanan di Surabaya dulunya. Lalu kemudian setelah kami menikah tahun 2005, ya saya sempat di Jakarta hanya beberapa bulan saja. Dan setelah sebulan pernikahan kami pindah ke Kupang untuk memulai pelayanan yang baru di sana. Wow, oke. Pindah karena dikirim atau Mengirim diri sendiri. wow. Wow, menarik nih. Ini menarik nih. Tunggu Van. Berarti Kak Moses dan Kak Nancy itu ketemunya di Surabaya. Oh enggak, bisa diceritain? Nah, Wow, itu boleh diceritakan dulu. Oke, Tasya sama Fandi. Mungkin sedikit aja ya, jangan panjang-panjang. Oh, iya. Biar jemaat yang menonton juga penasaran. Jadi kami bertemu di satu pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Wow. Namanya Pulau Alor. Nama kotanya Kalabahi ya, ibu kota dari Pulau Alor tersebut. Kenapa bisa sampai saya ke sana? Ya ceritanya cukup panjang. Yang pasti itulah jodoh itu kan Tuhan yang atur. Tuh Van, jodoh Tuhan yang atur. Jangan-jangan jodohku di Pulau Alor. Bisa Apa jadi. kita ke Pulau Alor ya? Bisa Van? jadi. Lebih kejauhan, Pak. Oh jauh ya? Jauh Ongkosnya sekali. mahal. Ntar ongkosnya mahal. Iya, Oh itu benar. jauh ya? Lumayan jauh banget ya. Dari sini ke NTT dulu. Ke Ke Kupang. Kupang, Baru Baru penerbangan Wow. sambung atau jalan laut ke Alor. Kalabahi. Kalabahi Alor. Oke. baru bertemu gitu ya. Iya. Wow. Berarti Kak Moses dan Kak Nancy itu bertemu di Pulau Alor Kalabahi itu. Iya. Nah setelah itu kemudian Ya sebetulnya kami memutuskan pindah ke Kupang itu karena sebelum saya full melayani Tuhan dulu masih bekerja kan. Saya masih ada kegiatan pekerjaan di sana dan saya lihat prospek untuk pengembangan pekerjaan di Kupang dan di Nusa Tenggara Timur itu masih cukup bagus. Makanya kami pindah ke sana. Tapi di tengah perjalanan justru Tuhan belokkan langkah saya secara pribadi untuk lebih fokus masuk di dalam dunia pelayanan dan tinggalkan pekerjaan. Sebagai full timer. Ya, tepatnya seperti itu tahun 2016 akhir ya, 2016 akhir. Dan itu bukan sebuah keputusan yang mudah Ya. untuk kita ambil waktu itu. Tapi sebenarnya waktu Kak Moses memutuskan untuk jadi full timer, Ya. memang sepertinya Tuhan menutup semua usaha yang dilakukan sama Kak Moses. Pokoknya apa yang dikerjakan tuh kayak dibuat mampet gitu loh. Ditutup semuanya sampai pada satu titik itu pun melalui teman ya. Dia memberikan ya seperti peneguhan lah. Dan kita doa juga. Jadi Kak Moses nanya ke aku, gimana kalau aku memutuskan untuk jadi full timer? Karena kan itu kan nggak gampang juga ya. Benar-benar. Itu dia tuh. Karena kita kan tidak di bawah siapa-siapa. Dia memutuskan full timer karena memang panggilan Tuhan tuh kuat buat dia. Ya sebagai istri ya kita ya support aja, saya support aja. Saya bilang kalau memang Tuhan panggil kamu sebagai full timer dan itu kamu rasa this is the time, ya udah saya akan support seperti itu. Tapi dengan satu catatan begini juga, waktu saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan dan full melayani Tuhan, itu nggak ada yang support kami secara finansial. Artinya kami tidak mendapatkan persembahan dari gereja atau dari siapapun. Jadi memang kami full melayani Tuhan tanpa mendapatkan apa ya istilahnya support secara finansial dari seseorang atau dari gereja. Dan itu memang masa-masa peralihan yang nggak mudah buat kami.
di Kota Kupang saat itu. Berarti kalau di Kota Kupang itu masuk ke gereja lokal di sana? Iya, kami terlibat dalam sebuah perintisan jemaat lokal sampai gereja tersebut diresmikan, berdiri, kami membantu dalam proses itu semuanya. Nah, Kak Moses, Kak Nancy, kalau tadi kan udah sempat dibilang ya, di sana nggak ada yang support gitu ya secara Iya. finansial gitu kan. Berarti kan ada suka dan dukanya nih. Tapi kalau sukanya kita kurang tertarik ya kan, cerita sukanya. Kita boleh nggak kita dengar ceritanya gimana gitu di sana, dukanya Iya. apa ya? Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak ada sukanya juga gitu. Iya. Ya, sebetulnya begini, ketika kita berkomitmen untuk menyerahkan diri masuk dalam pelayanan di ladang Tuhan, tentu ya memang kita nggak bisa lihat hanya dari satu sisi saja. Misalnya, oh penuh dengan duka, tapi juga penuh dengan sukacita karena kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Kan ukuran sukacita itu bukan hanya dari materi, tetapi ada satu kebahagiaan bisa mengabdikan diri kepada Sang Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus yang telah menebus kita semua, yang bulan ini kita peringati dalam peristiwa Natal, di mana Dia rela datang ke dunia itu kan. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kalau bukan melayani Dia? Nah, saya lihat itu yang memotivasi saya untuk dalam segala keadaan, ya saya tetap kuat dalam melayani Tuhan gitu. Dan memang banyak proses yang Tuhan izinkan waktu setelah kami memutuskan melepaskan pekerjaan dan fokus full melayani Tuhan itu. Dari yang ada uang, lalu tiba-tiba nggak ada uang, istilahnya kami harus mantap makan uang tabungan. Dan itu satu proses yang panjang sampai akhirnya Tuhan izinkan kami masuk dalam padang gurun. Yang saya maksud adalah kondisi yang membuat kami benar-benar nggak bisa apa-apa lagi gitu, dan nggak tahu harus berbuat apa. Uang sudah habis. Waktu itu kami ada 30.000. Iya, sedikit celengan ya, celengan. Tahu ya, Pandi sama Tasya celengan. Tahu. Uang koin yang dimasukin ke satu tempat itu. Piggy bank. Yang kayak ini ya, yang dulu kita Ya, yang bentuknya ayam-ayaman. ayam. Ya, ya. Kayak gitu itu. Dan kami ingat ada itu yang kami simpan, dan tetangga kami waktu itu pegawai bank ya. Lalu kemudian kami tukar, lumayan dapat 30.000. Wah. 30.000 untuk dalam tanda petik sambung hidup. Dan dengan kondisi waktu itu istri saya hamil anak pertama. Dan itu saya nggak tega sebetulnya lihat kondisi yang Tuhan izinkan saat itu. Tetapi saya melewati hari demi hari selama 7 hari itu ya. 7 hari. 7 hari satu masa yang berat karena semua bahan makanan sampai habis, uang habis, dan satu hal yang saya tetap pegang gitu ya, sebuah prinsip hidup, saya enggan untuk menceritakan ke siapapun. Waktu itu istri saya sempat memberikan usulan untuk apa waktu itu? Telepon ya. Ya, telepon. Tapi sebenarnya pada saat itu pun ya mungkin itulah dimana Tuhan sedang menguji iman kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Papi saya sempat nelpon, tapi seperti berat gitu loh, mau ngomong, Pi bisa bantu nggak? Itu kayaknya berat banget, kayak ada yang nahan gitu. Jadi beliau cuma nanya, gimana kalian? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat. Tanya kabar gitu ya? Tanya kabar doang, tanya karena kan saya sudah lagi hamil. Gimana kandungannya? Puji Tuhan, baik. Tapi untuk mau ngomong, minta bantuan tuh kayaknya susah gitu loh. Itu 7 hari berlangsung, dan satu hal yang lucu, sebenarnya agak lucu dan agak sedikit ngenes juga. Kak Moses itu kan nggak biasa makan bubur. Tapi di masa itu, dalam keadaan yang sulit, terpaksa dia makan bubur. Ya, terpaksa. Makan bubur terpaksa. Makan bubur terpaksa. Dan kami harus makan nasi bungkus bertiga. Saya, istri saya dengan anjing peliharaan kami. Dogi peliharaan kami. Dan Jadi ada bayi yang di dalam juga kan Iya. ya? Iya, betul. Jadi itu masa-masa yang nggak pernah saya dan kami lupakan.
ketika Tuhan harus memproses kami masuk dalam sekolah padang gurun di Kupang itu. 7 hari masa yang berat buat kami, tapi saya lihat bahwa ya itulah Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita, Pandi dan Tasya. Di hari ke-7, tiba-tiba ada tamu datang ke rumah kami, seorang rekan pelayan Tuhan. Berdua ya, seorang rekan pelayan Tuhan, dan tiba-tiba rekan ini datang dengan membawa beras 1 karung, lalu kemudian Indomie 1 dus, ya mie instan 1 dus, lalu bahan makanan lain, ada kue, dan pulangnya masih memberikan amplop tapi ada isinya, Pak. Kalau amplop kosong ya buat apa? Gak ada isinya. Amplop tapi ada isinya. Dan Tapi itu ada yang ngomong kah atau ada yang kasih tahu gitu? Ya, atau tiba-tiba datang gitu? Makanya tadi saya bilang kami punya prinsip, kami hanya cerita sama Tuhan, menceritakan semua masalah kami kepada Tuhan. Jangan kita punya iman bisik-bisik. Iman bisik-bisik itu kita pengen sesuatu, tapi bukan nyampeinnya ke Tuhan gitu loh. Bukan ngomongnya ke Tuhan, tapi cerita ke orang lain, saya butuh A, saya butuh B gitu kan. Saya kurang A, saya kurang B gitu. Itu namanya iman bisik-bisik. Kalau kita memang punya iman, ya sudah, bergantunglah sama Tuhan sepenuhnya gitu kan. Toh kalau kita lihat Tuhan nggak pernah telat kok untuk tolong kita gitu. Sekalipun menurut ukuran kita kok lama gitu ya. Dan dari situ saya belajar tetap percaya bahwa ya Tuhan nggak pernah lupa terhadap apa yang Dia janjikan. Nggak pernah terlambat. Dan memang selama 7 hari itu yang kita bisa kerjain ya doa sampai nangis-nangis gitu. Ya tapi nangisnya sama Tuhan, berdoa doang. Karena mau pergi pun, karena kita dulu pakai motor ya, mau pergi pun nggak ada duit untuk isi bensin. Jadi mau ngapain? Ya udah tinggal di rumah. Ya saya pikir itu proses Tuhan juga, ujian yang Tuhan izinkan supaya kita tuh benar-benar berharap, bergantung sama Tuhan. Jadi sampai hari ini pun ya itu yang jadi kekuatan kita. Kalau Tuhan sudah bisa tolong saya di waktu yang lampau, hari ini pun kalau saya ngadapin sesuatu yang lebih berat dari itu pun saya mampu ngatasin karena Tuhan beserta dengan saya. Oke, berarti ini Kak Moses dan Kak Nancy ini adalah titik terendah kali ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena waktu itu istri saya sedang hamil juga kan. Ya. Dan itu prosesnya belum berhenti sampai di situ, Fandi dan Tasya. Itu pada saat yang 7 hari itu udah berapa bulan tuh Kak Nancy? 4 bulanan ya. 4 bulanan ya. 4 bulan atau 5 bulan ya. Oh, nggak selesai sampai di situ? Iya, karena Tuhan harus izinkan kami kehilangan anak pertama itu. Wah, Wow. Yang dalam kandungan istri saya, usia 7 bulan. Setelah kami melewati fase berat 7 hari itu, dan Tuhan buka jalan, akhirnya Tuhan angkat kehidupan kami perlahan-perlahan. Lalu setelah itu kami ke Jakarta, karena usia kandungan istri saya sudah 6 bulanan waktu itu. Kami belanja keperluan bayi di Jakarta untuk mempersiapkan kelahiran anak pertama itu kan. Namanya orang tua menantikan kelahiran anak pertama itu kan benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya udah siap, perlengkapan babynya, baju-bajunya semuanya. Tapi Tuhan berkata lain. Usia 7 bulan ketika kami kembali lagi ke Kupang, kami hanya beberapa hari di Jakarta, Tuhan harus ambil anak itu. Itu sesuatu yang nggak mudah untuk kami terima ya, kondisi seperti itu. Apalagi istri saya. Ya, maksudnya prosesnya seperti apa? Tiba-tiba diambil tuh dalam keadaan seperti apa? Maksudnya kan pulang ke Kupang, maksudnya proses kehilangan itu seperti apa gitu? Jadi waktu itu kita ke Jakarta tuh kan waktu itu ikut apa tuh seminar equipnya John Maxwell waktu itu. Waktu dalam itu rangka itu. Dalam rangka itu sekalian kita belanja untuk keperluan bayi. Itu semua masih sehat. Saya masih pas ke Jakarta pun saya masih kontrol. Rutin kami kontrol. Kontrol rutin. Pas kita pulang masuk usia ke 7 bulan. Biasa tuh setelah kita ibadah di gereja hari Minggu,
suka ada kegiatan dari teman-teman main bulu tangkis. Ya, terus kita pergi kan main bulu tangkis. Nah, teman-teman ibu-ibu di situ ngomong, Ibu Nancy kok perutnya agak mengecil ya? Saya biasa kok kayaknya gitu kan. Iya macam ya orang-orang Kupang kalau ngomong, iya macam saya lihat agak kecil gitu. Ya kita sudah mulai deg-degan juga kan. Aduh, Emang iya gitu. terus sampai rumah kan saya bilang sama, emang beneran kecil, terus gimana ya? Nah kita setiap malam kan kalau mau tidur apa kita kan doain, kamu harus selalu doain anaknya, kita selalu perkatakan firman, dan biasanya kan sudah mulai ada respons kan, dia tendang. Dan memasuki usia kehamilan seperti 6-7 bulan kan dokter sudah menyarankan untuk kita mencatat setiap 1 hari itu dia tendangannya itu berapa kali. Nah, saya baru aware gitu loh pas pulang dari situ terus sampai di rumah kok kayak nggak ada tendangan di perut itu. Pas papanya doain juga biasa aja nggak ada tendangan, nggak ada respons. Akhirnya pagi-pagi, esok paginya saya telepon dokter kandungan saya. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa, dia bilang ya udah ke klinik aja. Nah udah ke klinik, akhirnya sorenya kita ke klinik karena dia baru buka kliniknya sore. Kita ke klinik, pas masuk karena kondisi emergency kita langsung masuk. Ya pas periksa, saya naik ke tempat tidur pemeriksaan, dia langsung USG. Nah begitu dia sudah mulai USG itu wajahnya sudah mulai nggak bagus tuh, Berubah gitu. langsung berubah, langsung yang tadinya biasa langsung kayak gimana gitu. Terus saya cuma nanya, gimana dok? Dia sambil USG, gimana gitu, pokoknya udah langsung, pokoknya nggak enak banget tuh. Akhirnya dia bilang, Bu, bayinya udah nggak ada. Hah? Maksud dokter? Iya, sudah nggak ada, bayinya sudah detak jantungnya udah nggak ada. Malam ini juga langsung opnam, langsung masuk rumah sakit. Saya akan buat rujukan, langsung masuk ke rumah sakit. Kita masih nggak nyadar, masih nggak ngeh gitu loh. Terus akhirnya kita keluar, itu kita berdua masih bengong ya. Kita masih, hah? Bayinya udah nggak ada. Pas kita udah naik motor, nah di motor di jalan itu baru kita nangis sekencang-kencangnya. Kita nangis, ya gimana ya? This is our first son gitu kan. Terus nangis kencang-kencang. Akhirnya terus kita ke rumah salah satu om yang kita sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Saya begitu masuk, saya duduk, langsung saya nangis. Nah si om sama tantenya, hei kalian kenapa? Saya cuma ngomong, babynya udah nggak ada om, babynya udah nggak ada. Hei kenapa ini? Langsung akhirnya mereka cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Nah di situ baru setelah di USG ulang, diperiksa ulang, memang 1 kali 24 jam ya? Atau 2 kali 24 jam? Lebih dari 1 kali 24 jam. Lebih dari 1 kali 24 jam, sudah meninggal. Jadi istilah kedokterannya itu IUFD. Nanti coba, saya juga lupa itu istilahnya apa. Pokoknya itu istilah medisnya itu IUFD. Jadi meninggal sebelum waktunya. Karena kelilit Tali pusar. Jadi waktu proses biasanya bayi usia-usia itu kan dia balik ya dari posisi kepala di atas terus mau ke bawah. Nah diduga ini hanya dugaan dokter waktu itu tali pusarnya pendek ngelilit dan mencekik leher itu sehingga kekurangan oksigen mungkin ya dan akhirnya bayinya meninggal. Dan itu sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk komplain dong sama Tuhan, ya kan? Iya. Saya gini, yang pertama, Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu, nggak ada yang support secara finansial. Terus kemudian Tuhan harus izinkan kami masuk sekolah padang gurun yang 7 hari tadi kan. Lalu perlahan-lahan Tuhan sudah mulai buat kehidupan kami stabil, tapi ternyata belum selesai. Tuhan harus ambil anak pertama, dan itu sesuatu yang tidak mudah begitu saja kami terima kan? Iya, marah dong ke Tuhan. Bisa saja kami punya alasan untuk marah, tapi kami nggak lakukan itu. Hanya saja selama seminggu istri saya seperti orang gila, karena ya namanya anak yang kami nantikan tiba-tiba harus Tuhan ambil gitu ya. Pertama gitu.
Iya, anak pertama. Saya ingat waktu itu ada guling-guling kecil yang sudah kami persiapkan, ada baju-baju baby, itu diajak ngobrol sama istri saya selama semingguan ya, semingguan itu. Seminggu. Tapi pada akhirnya saya dikuatkan melalui satu buku kecil yang dibawa oleh mertua saya waktu dia datang dari Jakarta ke Kupang. Bukunya itu judulnya Ketika Tuhan Tidak Dapat Dimengerti. Dan saya waktu baca itu saya dikuatkan. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak semuanya kita bisa pahami. Kita mungkin tanya kenapa ini terjadi, mengapa ini terjadi. Itu masih menjadi tanda tanya besar gitu. Dan saya dikuatkan melalui ayat firman Tuhan dalam Amsal, saya lupa pasalnya dan ayatnya, dikatakan gini, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan segala sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi memang ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang Tuhan masih simpan. Kita tanya sampai kapanpun belum mengerti. Dan sampai hari ini saya nggak ngerti loh. Kami nggak ngerti juga kenapa Tuhan harus ambil anak pertama kami. Tapi ya saya mengerti bahwa semuanya itu kan Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Kalau Tuhan harus ambil apa yang Dia titipkan, ya itu haknya Tuhan. Kita nggak boleh marah sama Tuhan. Tapi bener-bener kamu dan Kanensi itu nggak marah, nggak ada rasa kecewa, bilang apa mungkin mengutuk gitu atau enggak? Enggak. Bener-bener bersyukur. Dan itu yang saya juga bersyukur sampai sekarang, karena dalam kondisi seperti itu baik mulut istri saya itu tidak sempat untuk mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Kami hanya sempat tanya, Tuhan kenapa Tuhan harus ambil? Hanya itu mungkin ya kata-kata yang kami ucapkan. Tapi setelah saya membaca lagi satu buku yang dibawa mertua saya itu, saya semakin mengerti bahwa memang semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini tidak semuanya kita bisa ngerti dan pahami. Biar itu tetap menjadi rahasianya Tuhan. Tapi yang pasti yang kita tahu, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Dia. Wow. Tapi yang saya mengerti sekarang, walaupun kenapa diambil, tetap masih rahasia Tuhan. Cuman yang saya ngerti sekarang, Tuhan izinkan terjadi supaya saya bisa nguatin ibu-ibu yang lain yang mengalami hal. Karena nggak semua orang mungkin bisa melewati. Iya, dan ternyata itu baru-baru terjadi buat saya. Jadi saya baru ngeh juga bahwa Tuhan izinkan terjadi supaya saya bisa nguatin orang lain dengan apa yang pernah saya alami gitu. Dan itu benar-benar jadi berkat buat orang lain. Dan ya Kak, Moses dan Kanensi kali ini juga diobsesi kita semua ya, bukan cuma kita berdua, teman-teman di rumah juga pasti merasa dikuatkan kembali gitu ya. Puji kita Tuhan. nggak pernah tahu gitu yang nonton mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama gitu ya, Van. Benar. Ya, saya percaya gini, setiap kita punya proses masing-masing ya, proses dari Tuhan. Orang hanya melihat mungkin pencapaian-pencapaian seseorang saja di masa sekarang. Tapi untuk sampai ke situ kan kita harus dibawa oleh Tuhan masuk dalam sekolah-sekolah padang gurun yang gak enak itu kan. Ya salah satunya kami harus Tuhan izinkan dalam kondisi seperti itu. Dan bagi kami, Kupang itu sekolah iman yang baik untuk mengajar kami bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana mengerti kedaulatan dan keputusan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia kalau Tuhan memang sudah punya kehendak. Dan itu menjadi pelajaran berharga di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan untuk saya sampai saat ini itu ada di ladang Tuhan itu. Oke. Setelah kejadian ini, apakah Tuhan mungkin menyiapkan sesuatu yang lebih baik atau seperti apa gitu? Ya, pada akhirnya kita bisa melihat seperti itu. Ketika kita ikut alurnya Tuhan yang bagi daging kita itu rasanya sakit, bagi daging kita itu rasanya nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita ikuti aja, pada akhirnya ya kita akan dibawa pada satu level tertentu yang orang bilang ya naik level lah, atau mungkin sukses bisa dibilang seperti itu, atau bahagia dan lain sebagainya itu kan. Dan memang itu yang kami lihat ketika kami ikut sekolahnya Tuhan gitu ya. Pada akhirnya ya Tuhan tunjukkan kemahakuasaannya, tunjukkan perkenanannya, dan Tuhan percayakan
sesuatu yang lebih besar lagi. Dan setelah peristiwa itu, ya Tuhan bawa saya 2,5 tahun di Timor Leste, di Dili. Lalu kemudian karena istri saya hamil anak kedua, bukan anak kedua waktu itu. Anak kedua. Ya, anak kedua. Anak pertama. Itu selang waktunya berapa lama? Kak? 8 bulan. Jadi sejak yang kehilangan anak pertama, saya kosong 8 bulan. Nah, baru hamil anak kedua. Waktu itu masih di Kupang. Masih di Kupang. Hamil anak kedua. Ya, anak kedua. Anak Michael. pertama meninggal kan. Terus Tuhan gantikan anak kedua itu. Akhirnya puji Tuhan lahir Michael Benaya, anak kami itu lahir di Jakarta. Di Jakarta. Lalu kemudian kami kembali lagi ke Dili, ke Kupang. Ke Kupang. Dan setelah itu ya Tuhan bawa kami ke Dili. Tapi istri saya hanya berapa bulan di Dili? 7 bulan. 7 bulan. Karena Tuhan kasih lagi anak Yang kedua, ketiga dan untuk menyambut proses kelahiran anak ketiga harus balik ke Jakarta dan kami harus berjauhan beberapa waktu saat itu. Istri saya di Jakarta, saya di Dili, di Timor Leste. Tapi kemudian saya putuskan untuk kembali ke Jakarta dan sampai akhirnya ya Tuhan percayakan pelayanan di Jakarta ini. Tapi ada satu cerita lucu, Tasya, Fandi. Kenapa tuh Kak? Waktu Kak Moses berjauhan dengan kita Dili Jakarta. Dili Jakarta, itu kan anaknya masih yang Michael itu kan baru setahun lebih. Iya. Sekian tahun dia gak ketemu papanya, cuman telepon doang. Jadi waktu papanya pulang ke Jakarta, tahu nggak? Dia manggilnya apa? Om. Dan itu bagi papanya Udah itu lupa, ya. sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Sakit ya. Akhirnya itu juga salah satu alasan yang kuat untuk memutuskan jangan jauh-jauh lagi gitu ya. Tetap Ya, sama-sama makanya keluarga. memang ketika kita sudah berkeluarga, apalagi punya anak, sebisa mungkin kita harus selalu bersama di tempat di kota yang sama, karena rentan ya untuk kehidupan pernikahan kalau harus berjauhan, suami dan istri berada di tempat yang berbeda, apalagi dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama itu. Nenek bilang berbahaya juga dan itu nggak bagus. Lagi proses pertumbuhan anaknya kan? Iya, itu proses pertumbuhan anak. Jadi kan akhirnya masa-masa anaknya mulai ngomong, bicara, mulai ini papanya miss dari masa-masa itu. Perkembangan itu. Iya, Ya. golden years-nya lah. Dan itu kan sebenarnya agak sedih juga. Sampai dia bisa panggil papanya Om itu kan. Saya nanya, saya pas jemput sampai di airport terus naik mobil. Kakak, ini siapa? Om. Om, aduh, langsung papanya sedih. Itu tuh emang sempat berapa lama Kak Moses? Setahun ya. Setahun lebih. Ya, setahun lebih karena saya nggak mungkin secara intens pulang balik ke Jakarta karena memang transportasi cukup mahal dan jarak juga cukup jauh ya dari Dili ke Jakarta saat itu. Makanya intensitas pertemuan saya dengan keluarga ya cukup jarang waktu itu. Karena kita kan bukan interlokal lagi, internasional. Iya benar. Itu pulsanya kan jalannya wah kencang banget. Belum ada WA ya? Belum. Booming ya? Makanya tahun 2010 awal saya ingat waktu itu saya putuskan saya kembali ke Jakarta untuk membuat satu rencana baru. Kami mau merintis pelayanan baru dan usaha di kota Ambon, di tanah kelahiran istri saya. Itu rencana saya dan saya sudah survei ke sana. Kami mau kerjasama dengan teman untuk buka bimbingan belajar. Semuanya sudah kami rencanakan, tapi lagi-lagi Tuhan tutup semua pintu itu. Di satu sisi Bapak Rohani kami, Pak Kiki Haryadi, karena ya memang istri saya lebih kenal
duluan Pak Kiki dibanding saya. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, jadi saya ketemu dengan Pak Kiki itu kan dari tahun 92, 93 lah. Waktu itu Baru lahir. Pak Kiki masih jadi diaken di waktu itu kita masih namanya GBI Betani kan di di Mangaraja. Nah dari situ terus kemudian beliau diangkat jadi gembala di Sunter Mall waktu itu pertama kali Sunter buka. Nah saya ikut sebagai pendoa. Nah dari situ kita sudah intens. Jadi dari tahun 93 94 lah itu sudah kenal dengan Pak Kiki sama Ibu Mervin. Jadi waktu kami kembali ke Jakarta memang sempat telepon kasih tahu, Om kami sudah pulang. Dan dari situlah kemudian ditarik. Ya, beliau mengajak untuk bergabung di Rayon 1D. Cuman saya sendiri menolak waktu itu karena memang saya punya planning untuk ke Ambon. Jadi itu sudah matang bagi saya rencana itu. Jadi saya harus ke Ambon untuk survei tempat segala macam, berhubungan dengan teman-teman yang ada di sana. Tapi ya itu tadi, pintu semuanya ditutup. Bahkan ada satu teman yang menjanjikan waktu itu bantuan modal usaha, tiba-tiba hilang begitu saja, nggak tahu kemana, nggak jadi. Tapi di satu sisi pintu yang di sini terbuka gitu. Jadi itu sedikit membuat saya bingung waktu itu. Ya akhirnya kami berdua bawa dalam doa dan sampai pada akhirnya singkat cerita ya saya bergabung di Rayon 1D. Istilahnya istri saya kembali lagi ke gereja GBI Rayon 1D ini waktu itu. Dan saya diperbantukan di sekretariat sebagai staf waktu awal-awal sebagai staf pelayan jemaat mendampingi almarhum Bapak Tarigan selama berapa bulan. Setelah itu baru Bapak Rudi Susanto wakil gembala yang ada di Sunter Mall meninggal dan akhirnya saya diutus untuk membantu pelayanan di Sunter Mall. Pak Kiki utus saya ke sana. 2 tahun setelah itu Pak Tarigan meninggal. Akhirnya saya ditarik lagi ke sekretariat Rayon sebagai ketua departemen pelayanan jemaat sampai sekarang. Di Ghostbuster yang sekarang ini ya. Ya. Dan nggak berhenti sampai di situ Tasya sama Fandi. 2,5 tahun setelah itu Bapak Gembala yang ada di GBI Radenitan meninggal. Meninggal dan akhirnya saya ditelepon Bapak Rohani saya Pak Kiki untuk menggantikan beliau. Jadi ya sampai sekarang saya menggantikan Pak Yonatan almarhum sebagai gembala di GBI Radenitan sekaligus juga menggantikan almarhum Pak Tarigan sebagai ketua departemen pelayanan jemaat. Jadi saya menggantikan 3 orang meninggal. Itu kayaknya yang tadi Ya, kan tolong jangan bilang kalau saya spesialisasi menggantikan orang itu. Spesialisasi menggantikan orang meninggal. Semoga nggak ada yang ini lagi. Nah, Kak Moses, Kak Nancy, berarti kan perjalanan panjang yang dari tadi Kupang, Dili, sampai akhirnya udah sampai di Jakarta lagi nih, sudah melayani di GBI Rayon 1D. Berarti sudah lulus S1 Padang Gurunnya sudah lulus gitu. Iya, harusnya udah punya gelar. Oh, belum, aku belum. S1 Padang Gurun? Aku belum. Oh, belum. Kita belum ya, belum ada apa-apa. Gimana nih? Kak Moses, Kak Nancy? Iya, ternyata belum selesai. Oke. Karena Tuhan terus bawa dalam satu proses ke proses berikutnya. Ketika lahir anak ketiga kami, Gabriela Evangeline Sharon, Tuhan harus izinkan anak kami yang ketiga ini mengalami yang disebut dengan keterlambatan secara global. Sekarang usianya sudah 11 tahun, tetapi masih belum bisa berbicara, masih belum bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri, masih sangat bergantung ke kami sebagai orang tua dan belum bisa fokus. Nah itu satu pergumulan yang berat juga buat kami, mengingat dia anak perempuan dalam usia yang seharusnya dia sudah kelas 6 SD,
tapi sampai sekarang ya belum bisa bertumbuh seperti anak seusianya secara mentalnya gitu, pertumbuhan kognitifnya ya. Itu yang jadi pergumulan buat kami. Makanya tadi saya bilang belum selesai sekolahnya. Mungkin Kak Nancy mau cerita tentang bagaimana prosesnya itu bisa ngurus Bill dari kecil sampai sekarang. Sampai udah 11 tahun ini Iya, ya, Van. benar. Pasti ada proses-proses yang Tuhan kasih. Iya, memang gak gampang sih ya membesarkan anak berkebutuhan khusus. Memang kan tipenya banyak tuh ya, ada Down syndrome, ada autis, ada macam-macam. Nah untuk BL ini dikategorikan yang tadi kamu sudah ngomong global development delay, jadi dia keterlambatan secara global untuk pertumbuhannya. Kita baru nggak ketika dia usia 10 bulan. Dia waktu lahir itu normal, semuanya bagus, gendut anaknya, cabi gitu ya kayak Fandi. Tapi pas dia 10 bulan kita mulai memperhatikan dia kok tidak seperti anak bayi yang lain. Kan biasanya sudah mulai merangkak, sudah mulai belajar berdiri gitu kan. Nah dia tuh nggak bisa gitu loh. Dia nggak bisa bolak-balik, nggak bisa mulai crawling gitu untuk merangkak, mulai manjat. Nah kita mulai curiga. Kenapa gitu kan? Terus dia juga belum bisa mama kan sudah mulai kan umur segitu tuh kan sudah mulai ada bahasa bayi yang keluar, mama, papa gitu, itu sama sekali nggak ada. Nah kita mulai curiga dan khawatir juga kan, akhirnya kita bawa ke rumah sakit khusus anak, ke klinik tumbuh kembang. Nah di situ mereka ada dokter sih, namanya dokter rehab medik. Cuman yang kami agak sedikit sedih ya, bukan sedih sih sebenarnya, masih pertanyaan. Mereka nggak pernah memberikan satu kesimpulan yang pasti gitu loh. Ya sebenarnya sampai sekarang kami sudah bawa ke beberapa dokter, tapi belum mendapatkan satu jawaban yang memuaskan. Maksudnya apa yang menyebabkan anak kami ini seperti itu? Penyebabnya apa? Masih dalam tanda tanya gitu. Sampai ya saya sebagai orang tua coba googling, searching dengan kondisi-kondisi yang dialami, itu mengarah sebetulnya ke juga mirip-mirip cerebral palsy ringan. Tetapi itu hanya dugaan berdasarkan data-data yang saya kumpulkan di Google. Karena sampai sekarang memang belum ada satu dokter yang bisa memberikan kesimpulan gitu ya, apa sih yang bisa menyebabkan atau sebetulnya anak ini kondisinya seperti apa gitu. Kalau misalnya Down syndrome dalam masa kehamilan udah langsung ketahuan, langsung kelihatan kan. Autis pun sebenarnya baru kelihatannya setelah dia mulai besar. Nah sama, dia juga gitu, kita karena pas dia lahir tuh semuanya baik, normal, semuanya bagus gitu. Kenapa tiba-tiba 10 bulan langsung, jadi dia dari yang gendut akhirnya langsung drop gitu kan. Nah itu yang sebenarnya agak buat kami sebagai orang tua agak berat juga, karena kan semuanya masih pertolongan kita semua. Untuk hal-hal dasar, kebutuhan dasar dia pun harus kita yang bantu. Bantuannya tuh bantuan maksimal. Jadi kita mesti benar-benar melayani dia gitu. Dan itu tidak mudah, 11 tahun Tasya membesarkan seorang anak yang berkebutuhan khusus tuh kan gak gampang gitu. Mandiin dia, ya semua kebutuhan dasar dia. Dia baru bisa berjalan tuh di usia 4 tahun. Jadi sebenarnya dia sudah mulai bisa merambat gitu, tapi dia belum bisa berani untuk melepas tangan. Nah satu hari saya sama kakaknya Michael, kita ngajarin, ayo deh kita belajar jalan ya. Kakaknya sangat perhatian, sangat sayang sama adiknya. Ayo kita jalan-jalan. Jadi saya sama kakaknya pegang tangannya, saya dari belakang gitu kan. Terus kakaknya lepasin, dia bisa sendiri gitu loh malam itu. Wah kita langsung lonjak-lonjak, kita seneng banget. Haleluya, adek bisa jalan. Nah sejak itu dia sudah bisa berjalan sendiri. Karena dari itu siapa tahun ya, dari usia 1 sampai 4 tahun
sudah menghabiskan 4 stroller. 4 stroller itu dipakai sama dia, dan itu semua akhirnya rusak karena dia semakin besar, semakin banyak gerakannya. Akhirnya 4 kali kita mesti ganti stroller, rusak lagi, ganti lagi. Nah, puji Tuhan akhirnya dia sudah bisa berjalan dan ya bisa lari-lari, udah mulai bisa bergerak sendiri. Itu yang luar biasa gitu. Dan dari segi kakaknya sampai hari ini pun kalau kita nanya ke dia, kamu sedih nggak punya adik kayak begini? Kamu sayang nggak sama adikmu? Dia selalu bilang, gak apa-apa, adikku masih baby. Dia selalu bilang adiknya tuh adik baby. Dan dia bisa care sama adiknya. Nah, seperti sekarang ini ya, kalau kita lagi ada acara, kakak tungguin adik di mobil ya. Dia bisa gitu loh. Kalau kita ikut menara doa pengerja di Sentul, itu kan dari jam berapa tuh? Waktu offline gitu. Waktu offline. Mereka bisa di mobil, dia tungguin adiknya, dia jagain adiknya. Oh, lumayan loh itu. Lumayan. Durasinya 3 jam, 4 jam. Saya paling suka ngecek WA, Kak, adik aman? Aman. Oh. Nanti dia, ya, Mama lapar. Nah, maksudnya dalam usia, dia anak laki-laki, usia seperti itu dia sudah bisa care sama adiknya. Seperti itu, dan itu sangat membantu sih. Pasti mungkin dia juga lihat orang tuanya bagaimana sayang sama Michael pun, jadi dia tunjukin juga kasih ya ke adiknya. Iya. Didikan orang tua ya. Ya, tentu kami tidak membedakan kasih ya ke Michael dan juga ke Biel, sekalipun dia berkebutuhan khusus. Kami juga perlakukan seperti anak normal. Kami juga bawa ke tempat-tempat umum sekalipun ya memang Fandi dan juga Tasya tahu ya, ketika kita membawa anak yang berkebutuhan khusus seperti itu kan, pandangan orang itu nggak selalu wajar dalam melihat anak itu. Ada yang melotot, lihat terus gitu kan, ada sesuatu yang aneh karena memang sekalipun anak kami ini sudah bisa jalan, tapi jalannya kan nggak seperti anak yang normal gitu loh. Dan banyak orang yang ketika kami ajak ke satu tempat ramai atau tempat umum, itu melihat dengan tatapan-tatapan yang aneh gitu kan. Awal-awal ya memang istri saya agak kesel lihat orang-orang yang menatap seperti itu, tapi ya saya bilang itu hak mereka untuk menatap dengan tatapan seperti itu, ya biarin aja gitu loh. Mungkin mereka nggak tahu kan gitu loh. Itu, jadi memang nggak mudah apa yang Tuhan izinkan itu, tetapi saya melihat begini, setiap kita itu diberikan kapasitas yang berbeda oleh Tuhan untuk menanggung setiap perkara. Wow. Gitu loh. Bukan kami mencoba untuk sombong kami kuat gitu, bukan. Maksudnya belum tentu apa yang kami alami ini bisa pas atau bisa cocok dan bisa ditanggung oleh orang lain gitu. Tetapi sebaliknya juga begitu. Setiap kita masing-masing itu kan punya salib sendiri-sendiri yang harus kita pikul gitu. Dan kita percaya di balik semuanya itu ya sampai 11 tahun sampai hari ini kami terus berharap, berdoa agar terjadi kesembuhan secara sempurna atas anak kami. Ya mohon dukungan doa juga untuk sahabat-sahabat teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya Tuhan pulihkan, Tuhan buat mujizat. Tapi di satu sisi kami percaya bahwa kami kuat untuk menghadapi dan menanggung semuanya itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Firman Tuhan berkata gitu. Ada satu tambahan, kami punya anak spesial. Berarti kami keluarga spesial. Tidak semua orang bisa mengalami seperti kami, karena Tuhan bilang, Tuhan memandang kami sanggup. Mungkin ya, saya pakai bahasa saya sendiri. Hey Moses, Nancy, kalian sanggup kok ngatasinnya, kalian masih mampu. Tadi seperti Kak Moses bilang, kapasitas masing-masing orang kan Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan bilang, kalian mampu, ayo terus berjuang. Jadi ini seperti unending prayer buat kami untuk melihat terjadi pemulihan atas Biel. Dan itu sekolah juga, Fandi.
Jadi sekolah Masih S, ya? S apa nggak, saya nggak tahu kan. Mungkin Belum lagi lulus. S2, Iya. S2 Padang Gurun. Sekolah Padang Gurun. Dalam sisi yang lain. Sisi yang lain. Kalau ini lebih ke emosi kami yang harus diajar oleh Tuhan ya, untuk bisa kami betul-betul kendalikan, karena mengurus anak seperti Biel ini sangat nggak mudah. Karena Betul. begini, ketika dia minta sesuatu, dia belum bisa ngomong atau mengutarakan dengan kata-kata. Dia paling cuma bisa gitu aja kan. Tapi apa yang dimaksud dia kan nggak tahu. Kami hanya menduga-duga. Oh mungkin pengen makan, dikasih makan, Enggak. ternyata enggak. Oh mungkin pengen minum, dikasih minum, ternyata Enggak. enggak. Apalagi sekarang mungkin dalam usianya yang 11 tahun itu, dia ingin dimengerti oleh orang tua, tapi mungkin kami orang tuanya nggak ngerti, nggak nyambung, akhirnya dia marah. Marahnya apa? Dia suka Banting. bentur-benturin Kepalanya kepalanya ke dinding. kadang-kadang banting barang, karena Ada. mungkin Iya. ya apa yang dia minta itu kami nggak ngerti, nggak kesampaian gitu loh. Jadi memang itu tantangan juga buat kami, makanya kami terus berdoa supaya Tuhan berikan kesabaran yang sabar gitu ya. Karena itu mungkin kuncinya. Sebab kalau enggak, kami bisa kesulut emosi juga gitu kadang-kadang kan. Belum lagi ada masalah yang lain. Iya. Di rumah itu kami menghadapi kondisi seperti itu 24 jam. Bisa dibayangkan kan. Dan ya puji Tuhan 11 tahun bisa kami lalui. Nggak Entah mudah. sampai kapan Tuhan harus izinkan seperti ini, kami juga nggak tahu. Sebenarnya kalau dari sisi saya itu sebenarnya nggak mudah, karena Dari sisi ibu gitu dari ya? sisi ibu, karena ya karakter saya kayak gini gitu loh. Kayak kadang-kadang ya ada batasnya juga. Kadang-kadang, aduh Tuhan sampai kapan sih? Bukannya komplain tapi mengeluh atau gimana. Pokoknya karena di satu ketika dia mau sesuatu kita nggak ngerti, itu kan bentur terus gitu loh. Dan itu memang benar-benar ya, karena dia semakin besar, semakin hari kemauannya dia banyak ya, kayaknya aduh Tuhan kok nggak lulus ya ujian kesabarannya. Sekolah kesabarannya nggak lulus nih, karena semakin besar semakin banyak maunya, dan kita akhirnya semakin nggak tahu dia mau apa gitu loh. Tapi ya tetap harus belajar sih, harus belajar. Makanya belum lulus nih sekolah kesabarannya. Masih terus belajar. Masih terus belajar. Wow, Van. Kalau tadi kita udah denger ya, ada perjalanan hidupnya Kak Moses dan Kak Nancy, keluarganya Kak Moses Kak Nancy gitu ya. Banyak lika-likunya, Iya. banyak up and downs-nya gitu ya, Van. Iya. Bahkan kalau mau kita lihat banyak down-nya ya, Van. Iya, benar. Tapi bagaimana mereka bisa survive sampai hari ini gitu ya, Van ya? Ya, karena mungkin beberapa pada umumnya ya, anak-anak Tuhan tuh kadang mikir kalau kita ikut Tuhan tuh bicara tentang berkat, diberkati berlimpah-limpah. Doa hari ini, besok udah harus benar. dijawab. Maunya kayak gitu cepat, apa-apa serba instan. Iya. Tapi di mana mungkin kita harus belajar juga bagaimana cara memikul salib. Bagaimana cara kita bisa survive dari keadaan seperti ini. Lewatin itu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong sebelum nanti kamu dan Karen jawab, aku tuh bener-bener gak nyangka hari ini bisa dengar cerita seperti ini. Karena selama ini mungkin, itu kata saya merasakan juga atau Apa tuh, teman-teman apa? semua, kalau lihat Kak Moses dan Kak Nancy itu mukanya seperti orang tidak ada masalah. Betul banget. Seperti kayaknya, saya baik-baik aja di rumah, tidak ada Kayak apa-apa. cool gitu gak Iya, sih? maksudnya, masalah Tuhan itu udah saya lewatin kok. Maksudnya seperti Masalah? kayak lihat Kak Moses, Kak Nancy kalau pelayanan ya di mimbar kayaknya, wah ini orang bahagia nih kayaknya nih. Karena kamu itu cool, Kak Nancy itu ceria, mukanya ceria. Kayak kerutannya kurang gitu ya. Nggak kayak kita udah ada kerutan. Oh iya benar, kalau stres ya. Nah, jadi teman-teman mungkin juga nggak nyangka. Nah, kita juga pengen tahu Kak Moses dan Kak Nancy, bagaimana cara kita bisa persisten dengan iman yang seperti Kak Nancy dan Kak Moses ini. Miliki sampai hari ini. Iya, pertama begini, Ivandi sama Tasya ya, kita nggak perlu menunjukkan ke siapapun kalau kita sedang punya masalah. Cukup kita tunjukkan ke Tuhan saja. Ada satu pengalaman dulu waktu kami masih di Kupang, dalam keadaan yang di fase 7 hari tadi yang saya cerita, tiba-tiba saya kedatangan tamu waktu itu, seorang rekan partner saya sering supply barang ke dia datang ke rumah. Tujuan kedatangannya itu untuk pinjam uang.
buat tambahan modal usaha. Bayangkan, saat itu kami nggak pegang uang, dipinjemin uang. Saya tanya berapa? Nggak banyak, Pak, 50 juta aja. Saya bilang, saya nggak ada. Dia nggak percaya kalau saya bilang nggak ada. Malah dia bilang gini, daripada uang Bapak dimasukin ke deposito kan bunganya kecil. Lebih baik pinjamin ke saya buat tambahan modal usaha, nanti saya tambahin bunga. Sampai dia pulang itu, dia nggak percaya kalau saya nggak punya uang gitu loh. Nah sejak itu ya memang saya simpulkan gini, muka saya berarti nggak kelihatan kalau punya masalah. Dan memang kita nggak perlu memperlihatkan ke siapapun kalau kita nggak punya uang. Makanya ya Fandi, Tasya lihat istri saya seakan-akan nggak punya beban. Padahal ada beban. Biar beban itu kita sampaikan ke Tuhan aja gitu loh. Karena buat apa sih kita sampaikan ke orang lain gitu kan? Belum tentu orang lain bisa tolong kita, malah mungkin sebaliknya, gitu kan. Lebih baik kita minta tolongnya sama Tuhan, berharapnya sama Tuhan, doanya sama Tuhan, gitu kan, bergantungnya sama Tuhan. Dan jangan lupa gitu loh, kita harus menyukai setiap proses yang Tuhan izinkan. Gitu. Kadang-kadang kan banyak orang lari dari proses, karena proses itu memang nggak mudah. Tuhan menyukai proses, bukan hasil. Orang lebih melihat hasil. Hasil itu bicara posisi kita saat tertentu, di mana ada pencapaian, ada keberhasilan, itu kan hasil. Untuk sampai ke sana kan prosesnya panjang. Nah ikuti aja, sukai proses itu. Sukai proses itu sambil terus berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saya percaya ya kalau kita lakukan itu, ya kita akan tetap semangat menjalani musim kehidupan apapun, karena pasti Tuhan akan memberikan kepada kita itu, kalau pakai istilah saya ya, imunitas rohani. Wow. Imunitas rohani itu penting karena apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, imunitas tubuh itu diperlukan supaya kita tidak mudah terjangkiti kan. Nah imunitas rohani juga kita perlukan supaya kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Dan sebagai pasangan suami istri, satu hal yang penting pula harus ada kesepakatan. Suami dan istri harus sepakat untuk mengatasi apapun badai kehidupan yang menerpa. Jangan nanti suaminya ke kanan, istrinya ke kiri, nggak bakal ketemu. Kesepakatan itu penting, karena kalau kita sepakat, Tuhan kan bilang, Tuhan pasti mendengar dua tiga orang yang bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang selalu dari base-nya kita gitu loh, kami berdua. Kita harus sepakat, dari awal harus sepakat. Jadi kalau kami bisa at least berdiri sampai hari ini, ya itu karena dasarnya itu, kami berdua sepakat. Kita, artinya gini, saya belajar. Istri harus tunduk kepada suami, itu yang benar-benar saya lakukan. Karena dia adalah imam, nabi dan raja, saya sebagai penolong, pendamping, saya harus setia sama dia. Jadi kalau itu yang menjadi dasar sehingga Fandi dan Tasya bisa lihat kami bisa sampai hari ini, dasarnya itu. Wah, luar biasa banget ya Kak Tasya hari ini. Bagaimana kita banyak belajar hal. Kalau hari ini yang aku dapatkan, Apa Van? Kamu dapat apa nih hari ini? nah, mungkin bukan aku aja dapat, tapi teman-teman di rumah mungkin setuju. Kalau hari ini aku banyak belajar tentang bagaimana ketika Tuhan kasih masalah, Tuhan kasih proses, itu kita harus belajar menerima. Bahkan yang harus kita belajar adalah sukailah proses. Wow. Dan mungkin aku belajar lagi, mungkin teman-teman ingetin ke teman-teman lagi, kadang kita kalau ikut Tuhan tuh pikirannya itu berkat, berkat, apa-apa berkat. Tapi kalau berkatnya udah nggak ada, tiba-tiba pergi meninggalkan. Mungkin itu nggak terjadi ke teman-teman di rumah, tapi bahkan ke orang lain ya. Dan hari ini aku percaya juga kalau kita sukai proses, Tuhan akan siapkan sesuatu yang baru, bahkan lebih baik daripada apa yang kita pengen. Kadang kita pengen doa tuh seperti apa, tapi pasti Tuhan kasih yang lebih bagus. Tuhan kasihnya yang lebih bagus dari apa yang kita minta gitu ya Van. Benar. Wow. Nah Ivandi, kamu tadi bisa dapat itu ya. Kalau dari aku nih, hari ini aku belajar yang ngena banget gitu ya, bahwa ketika kita ikut Tuhan, Tuhan izinin proses. Percayalah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan tahu kita sanggup untuk melewati itu. Itu semua karena Tuhan tahu kita mampu buat lewati itu. Kayak tadi Kak Moses dan Kak Nancy sempat singgung bahwa ya Tuhan tahu mereka sanggup gitu. Makanya
ya mereka jalan bersama dengan Tuhan, curhatnya juga cuma ke Tuhan. Itu sih ya Van. Benar. Wow, luar biasa. Ketika mungkin kita menutupi masalah di rumah kita, orang-orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bahkan yang terjadi adalah di situ Tuhan kasih berkatnya, yang sesuatu yang nggak mustahil, mungkin nggak pernah disangka-sangka tiba-tiba datang. Oh, satu lagi Van, yang Apa tuh? aku mau nambahin sedikit. Di saat 11 tahun terakhir yang tidak mudah mungkin ya buat Kak Moses dan Kak Nancy, tapi mereka tetap persisten, mereka tetap berdoa sama Tuhan. Mungkin Tuhan belum jawab sampai hari ini pun masih terus berdoa, tapi mereka ketekunan mereka untuk mereka terus curhatnya ke Tuhan, ke Tuhan. Itu sih yang wow, iman yang kayak gitu tuh, yang anak-anak muda kita yang kita butuh gitu ya Van. Dan sebagai penutupnya, kita mau minta sesuatu nih, Natasha. Apa tuh? Tadi kan Kak Nancy dan Kak Moses bilang kalau pernah hinggap. Hinggap tuh apa sih? Tinggal. Belum kali tinggal, Van. Maksudnya Mereka menetap sebentar di Kupang. Iya. Mungkin ada sebuah lagu yang sebagai pedoman di hidup, yang sebagai kekuatan. Mungkin dari Kak Nancy dan Kak Moses ada ya? Sepertinya ada satu lagu yang cukup mengena di hati kami, lagu lama, ada versi bahasa Timornya dan juga nanti kita coba nyanyi bahasa Indonesianya juga. Dan lagu itu sangat memberkati saya secara pribadi dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Dia tetap Allah yang baik, Amin. tetap Tuhan yang baik. Oke teman-teman, biar lebih mantap lagi, kita nggak pernah lihat dimanapun mungkin. Betul. Kamu suruh main gitar di sini, kita kasih nih, kita pinjam. Teman-teman di rumah pasti Van jatuh. Oh iya. Teman-teman di rumah pasti sering lihatnya Kak Moses itu ada di mimbar preach gitu ya, khotbah. Tapi kali ini ada hidden talentnya Kak Moses yang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu ya. Main gitar dan nyanyi sekaligus gitu. Wow. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Atau mungkin Kak Moses sama Kak Nancy dulu mulai, nanti kita ikut lah dikit-dikit gitu ya. Siap. Yesus malole ne au. Yesus malole ne ibabasa. Tak bisa balas Yesus susue Yesus malole leu au Yesus baik. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Nah,
Nah, teman-teman semua, ini dia kita kedatangan Michael. Anak kedua dari Kak Moses dan Kak Nancy gitu ya. Michael, boleh saya hello ke teman-teman semua. Nah, kita nanya-nanya nggak apa-apa ini ya. Kakak mau nanya nih, kakak. Kakak juga ya. Kata saya boleh tanya. Nah Michael, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama papa mama. Michael panggilnya apa? Oh, papa mama gitu ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama papa mama kalau misalnya tentang adik Biel gitu ya. Kalau Michael punya adik yang berkebutuhan khusus gitu ya, Michael, kita sama-sama tahu. Nah kakak ya gitu, aneh gitu ya. Kita mau nanya nih Michael, kan Michael usianya sekarang berapa? 12. Biel beda 1 tahun ya katanya sama Michael ya, berarti Biel 11. Nah di 11 tahun perjalanan hidup Michael nih kan diisi sama ada adik nih Biel yang berkebutuhan khusus. Michael gimana punya adik yang kayak berkebutuhan khusus seperti Biel? Gimana dari Michael sendiri? Michael gimana? Dulu aku nanya ke mama papa kenapa adekku tuh beda sama adik lain. Karena kan aku kayak kakak lain tuh bisa main sama adiknya, aku nggak bisa gitu. Terus kata mama papa kan ya itu udah dari Tuhan. Terus sejak saat itu ya aku coba jalanin aja gitu. Setiap hari aku kalau misalnya malam sebelum tidur aku cium adik dulu. Terus aku suka nemenin adik kalau misalnya apa-apa lagi ada khotbah atau acara gitu di mobil. Habis itu kalau misalnya mama udah marah gitu, aku berhentiin mama supaya adek lebih tenang. Terus kalau misalnya adek suka kayak marah-marah atau nangis, aku tenangin aja gitu. Wow, aku banyak belajar banget sih dari Michael karena Sesabar itu nggak, Van? aduh, aku cium adek aja kapan ya, lupa. Aku juga kadang Nah, teman-teman di rumah juga, bahkan kita juga, kata saya sebagai kakak, kan kata saya juga punya adik 2 orang. sebagai kakak gitu. Iya, dan aku juga sebagai kakak, kita harus banyak belajar dari Michael karena Yes. aku juga kadang nggak sabar sama adik, tapi kadang juga bisa marah sampai kelewatan, tapi di mana lihat Michael bisa tetap sabar, bisa tetap bahkan sampai tenangin mamanya ketika mungkin mamanya lagi ngomelin si Biel. Di sini Michael begitu luar biasa. Tos dulu Michael. Aku juga mau dong tos. Oke, teman-teman mungkin begitu aja biar teman-teman banyak belajar hal hari ini supaya supaya Dari kita papa mamanya, dari anaknya gitu. ya supaya nanti kita ketemu di next episode biar semakin diberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.